Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi ini kan ada kita di daerah Dramaga, di salah satu hutan yang sangat bagus ya. Ini diameternya sekitar 80 sampai 91 cm. Batang pohon, jenis pohon mahoni ya. Jadi ini yang satu mungkin bukan jenis pohon hutan alam yang kita tanam. Ini hasil yang luar biasa karena hutan itu di samping menghasilkan oksigen juga yang penting adalah menghasilkan air. Jadi menghasilkan air. Nah, pada sore hari ini saya tidak akan bahas tentang hutan sebagai menghasilkan oksigen dengan jatuh daunnya seperti ini, tetapi saya akan bicarakan tentang manfaat air. Nah, ini sebenarnya kurang lebih 1 jam yang lalu ini hujan. Ini kita bisa lihat dan masih ada tetesan-tetesan hujan, tetapi kita bisa lihat air hujan yang jatuh ini tidak melimpas. Artinya apa? Air ini masuk ke dalam tanah semua, meresap ke dalam tanah semua tanpa ada yang melimpas. Jadi ini menunjukkan bahwa sistem di hutan ini, sistem tata airnya sangat bagus sekali. Dan setelah meresap tentunya dia akan airkan lagi menjadi mata air yang memang itu bermanfaat bagi kita semua sebagai sumber air minum. Saya tidak bicarakan tentang oksigen, pada saat ini adalah menilai bagaimana manfaat hutan sebagai menghasilkan air atau sistem tata air atau mengatur tata air. Jadi beberapa penelitian menyatakan bahwa per hektar itu kurang lebih setahun dengan curah hujan yang tertentu ya sekitar 2000 itu bisa menyimpan air, kurang lebih menghasilkan air ya, itu sekitar 10 sampai dengan 30 kubik ya, 30 kubik per hektar ya, per tahun ya. Nah, hasil air itu dari mana? Yaitu dari curah hujan yang ada. Tentunya curah hujan yang ada itu tidak semua akan sampai ke lantai hutan, jadi sebagian dia akan jatuh ke daun, kemudian diintersepsikan atau diuapkan kembali, kemudian juga lewat batang juga demikian, ada sebagian mungkin diuapkan, itu yang kemudian kita sebut namanya intersepsi. Sedangkan hujan yang sampai ke lantai hutan yang menjadi air minum dan menghidupi seluruh tanaman tumbuhan ya, tumbuhan dan vegetasi itu adalah dari aliran batang dan true-fall atau air tembus itu yang jatuh ke dalam tanah itu. Nah, itu dia akan menjadi mata air. Nah, hasilnya seperti itu, sekitar 10 meter kubik sampai dengan 30 meter kubik per hektar ya, per tahun, itu seperti itu. Jadi angkanya sangat luar biasa, sehingga memang kalau hutannya bagus biasanya ya curah hujannya itu bisa mata debit sungainya juga bisa stabil gitu ya, bisa stabil. Nah, kalau dikalkulasikan berapa nilai itu dengan nilai seperti itu. Nah, kalau kita ambil sebagai air mineral, air aqua kita ambil, karena memang di hutan ini airnya sangat bagus sekali. Air nomor 1 itu ya tentunya dari hutan itu, yang kemudian keluar dari mata air. Itu nilainya sekitar 40 juta per hektar per tahun, sampai dengan rupiah ya, 40 juta rupiah per hektar per tahun, atau sampai dengan 60 juta rupiah per hektar per tahun. Itu penelitian dilakukan tahun 1998. Jadi nilainya seperti itu. Nah, kalau kita hitung-hitung air minum air yang disimpan tadi dengan nilai yang sekarang ya, dengan nilai yang sekarang itu tahun 2020, maka sekitar 280 juta per hektar per tahun, atau sampai dengan kisarannya 360 juta per tahun, 360 juta rupiah per hektar per tahun. Jadi saya ulang lagi, itu nilainya, nilai air tadi ya, yang disimpan, yang dihasilkan oleh vegetasi tumbuhan hutan itu sekitar 280 juta rupiah per hektar per tahun.
sampai dengan nilainya itu 360 juta rupiah per hektar per tahun. Jadi angka yang sangat besar sekali ya. Jadi itu yang memang selama ini kita kadang-kadang tidak sempat memikirkan ya, bahwa hutan itu begitu pentingnya, begitu besarnya nilainya ya, yang kita gunakan sehari-hari. Karena kita juga tanpa sadari bahwa tubuh kita 80% itu dari air, sehingga mau tidak mau tiap hari harus mengkonsumsi air. Nah, konsumsi air itu, air yang paling bagus yang mana ya? Dari hutan itu sendiri. Jadi mata air yang keluar dari hutan asli itu itulah air yang sangat baik. Itulah yang merupakan menghidupi vegetasi hutannya sendiri, menghidupi binatang-binatang, menghidupi satwanya, menghidupi tumbuh-tumbuhannya dari yang kecil sampai rendah, binatang juga yang kecil sampai rendah, seperti itu. Jadi angka yang luar biasa itu, walaupun sebenarnya dari curah hujan gitu ya. Nah kemudian jadi kalau kita asumsikan dengan nilai lahan pertanian saja, lahan pertanian kan terus per hektar itu katakan nanam padi itu bisa 3 kali 32 juta rupiah, maka kalau dikalikan 3 dia hanya sekitar 100 juta. Bayangkan, hanya 100 juta per hektar. Sedangkan hutan tadi nilainya setara 270 sampai dengan 360 juta per hektar, 270 sampai 360 juta rupiah per hektar per tahun ya. Jadi angka yang sangat besar, angka yang luar biasa, yang fantastis, yang selama ini kita remehkan, kita abaikan dari manfaat air dari hutan itu. Sehingga mari kita ke depan ya, sama-sama kita mengetahui bahwa hutan begitu penting bagi kita, maka mari kita jaga hutan dengan tidak menebang pohon secara liar, tidak merusak ataupun itu ditebangi dan sebagainya. Ini salah satu hal yang penting buat kita semua, sehingga ke depan mari sama-sama kita jaga hutan kita, sehingga sumber air yang nilainya sangat luar biasa besarnya itu sekitar 270 juta sampai dengan 360 juta rupiah per hektar per tahun itu bisa terus terjaga, dan itu merupakan sumber kehidupan, sumber kebutuhan kita sehari-hari yang kita butuhkan ya. Demikian ya. Jadi saya pikir hutan seperti ini bukan hanya kita lihat dari segi makanan, tetapi juga segi air minum yang kita butuhkan tiap hari, yang kita harus minum tiap hari, itu adalah hal yang memang harus kita hitung kembali. Itulah nilai yang bisa saya sampaikan sore hari ini, bahwa valuasi nilai ekonomi ekosistem hutan itu sangat besar dan artinya sangat penting buat kehidupan manusia, penyelamatan kehidupan manusia di masa lalu, masa sekarang, dan akan datang. Demikian melaporkan dari Darmaga Bogor. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.